Waalaikumsalam. Maaf Pak, kehadiran saya di sini mengganggu waktu Bapak sedikit, meminta waktu Bapak. Ingin mewawancari Bapak mengenai dilema etika dan rujukan moral terhadap kasus yang Bapak hadapi di lingkungan sekolah Bapak sehari-hari. Bisa kita masuk pada pertanyaan pertama Pak? Silakan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Terima kasih sebelumnya. Kita kumpulkan dulu data, informasi dari berbagai sumber, baik itu dari guru, apakah itu dari guru kelas atau bidang studi, ataupun dari teman-teman di suatu kelas. Kalau data dan informasi itu sudah kita dapatkan, lalu kita interogasi, kita cari keputusan, dan penyampaiannya kita cari waktu yang tepat, yang sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Berarti dengan mengumpulkan data ya, dikumpulkan data dulu. Setelah itu kita interogasi mana-mana yang cocok untuk kita mengambil suatu keputusan. Kemudian dicari waktu dan tempat yang cocok situasinya di saat menyampaikan, untuk mengambil keputusan untuk mengatasi dilema etika dilema dengan rujukan moral. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Otomatis kita tetap mencari informasi tentang permasalahan yang terjadi tentang dilema etika dan rujukan moral. Kita kumpulkan dari berbagai informasi, dari guru, dari siswa, kalau bisa dari lingkungan sekolah, termasuk wali murid. Kita kumpulkan data, kita cari kebenarannya. Kita tidak mengambil dari suatu pihak saja, kita ambil dari berbagai macam pihak, kita cari kebenarannya. Disitulah baru kita bisa menetapkan dan mengambilkan suatu keputusan. Jadi keputusan itu tidak merugikan sekolah, tidak merugikan guru, dan bahkan keputusan itu tidak merugikan orang banyak. Itu saja menjelaskan. Istilahnya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, ya, gitu ya? Tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Apakah itu pihak guru, pihak dari sekolah, ataupun pihak dari lingkungan sekolah, termasuk orang tua wali murid. Itu saja. Lanjut Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di dalam menghadapi dilema etika atau rujukan moral tersebut? Yang pertama, kita akan panggil orang-orang yang berada di dalam dilema tersebut. Kita panggil dilema, umpamanya siswa kita mengalami dilema etika atau rujukan moral. Kita panggil dulu guru yang bersangkutan. Sudah itu kita panggil siswanya, kita panggil orang tuanya. Setelah kita dapat informasi, kita akan adakan suatu rapat, katakanlah suatu rapat dewan guru untuk mengambil keputusan secara bersama yang bijak dan adil. Bermusyawarah. Ya, melakukan musyawarah bersama untuk mengambil suatu keputusan yang bijak dan adil. Kalau keputusan bersama itu berarti akan lebih kuat daripada keputusan kita sebagai kepala sekolah. Berarti tidak langsung mengambil keputusan Tidak, sendiri, tidak bisa. Lanjut Pak,
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal-hal yang efektif. Iya, yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Ya, pengambilan keputusannya itu berdasarkan hasil mufakat atau musyawarah. Insya Allah semua keputusan yang diambil berdasarkan mufakat dan musyawarah itu hasilnya akan memuaskan dan efektif. Itu saja. Berarti keputusan diambil berdasarkan hasil musyawarah. Lanjut Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak hadapi? Terima kasih. Ini memang sering terjadi. Iya. Ya, hal-hal yang karena ada kepentingan-kepentingan tersendiri. Iya. Mungkin ada kepentingan guru, ada kepentingan keluarga, mungkin ada kepentingan siswa. Suatu contoh, di suatu kelas ada siswa yang katakanlah standarnya di bawah KKM, tidak bisa dinaikkan, kan? Iya. Sementara guru kelas ingin menaikkan siswa tersebut dengan alasan-alasan tertentu. Iya. Kemudian tuntutan kurikulum pun ada, apalagi dengan kurikulum merdeka sekarang kan. Iya, iya. Memang anak itu sampai pada tahap fase ketuntasan, fase tuntas. Itulah suatu kendala. Kepentingan itu memang bisa kepentingan bisa membantu untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada kepentingan wali kelas, ada kepentingan kurikulum. Tapi kalau memang kepentingan itu memang sudah menyatu dan menjadi kokoh dan kuat dan satu sama lain saling mendukung, barulah bisa anak itu diambil suatu keputusannya. Jadi sistemnya adalah memang jadi saling saling berkepentingan, tapi mengambil keputusannya saling tidak merugikan. Tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan ya, dari pihak. Istilahnya dari segi siswa tidak dirugikan, dari guru tidak dikecewakan, dari orang tua wali murid pun tidak merasa dirugikan anaknya. Iya, yang penting untuk kemajuan sekolah. Kemajuan sekolah. Lanjut Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadwal khusus tidak ada. Cuman kalau terjadi sesuatu, kalau ada terjadi dilema etika atau bujukan moral, kita punya tim. Di sekolah kita punya tim, tim untuk penyelesaian masalah. Ada 3 orang, 2 dari pihak sekolah, itu 1 dari pihak komite. Kita libatkan komite. Kita punya tim, 2 dari sekolah, 1 dari komite. Kalau umpamanya dari tim itu belum bisa diselesaikan, tim yang 3 orang tadi belum bisa menyelesaikan, maka kita baru duduk bersama. Baru diselesaikan secara bersama-sama dengan kepala sekolah bersama tim tadi. Insya Allah, kalaulah bersama-sama dengan tim
tim keamanan namanya, tim apa namanya? Pokok ada timnya 3 orang untuk penyelesaian. mungkin. TPPK kan? TPPK itu ada 3 orang melibatkan komite sekolah dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan etika moral dan etika apa tadi? Dilema etika dengan tuntutan moral. Itu kita pakai tim TPPK. Mantap ya Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mempermudah itu pasti ada. Iya. Pasti ada. Tim yang kita tunjuk itu memang orang-orang yang bisa mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan etika moral. Iya. Dan rujukan apa tadi? Dilema etika dengan rujukan orang-orang itu yang kita sudah mencari orang-orang yang mampu untuk menyelesaikan masalah itu, yang istilahnya katakanlah orang yang bergaul di tengah-tengah masyarakat. Itu salah satu cara mudah untuk menyelesaikan permasalahan. Berarti yang 3 orang tadi ya Pak, yang tim TPPK tadi. Iya, tim TPPK tadi yang akan menyelesaikan masalah di sekolah. Kemudian Pak, terakhir dari semua hal yang telah disampaikan tadi dari awal sampai akhir, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran Iya. Sesuatu keputusan itu akan menjadi maksimal, akan menjadi efektif keputusan itu kalau didasarkan atas keputusan musyawarah. Itu saja. Itu yang bisa dipikir. Karena keputusan sendiri tidak efektif, dan akan menimbulkan kerugian, bisa saja menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tapi kalau berdasarkan hasil keputusan bersama, insya Allah keputusan akan efektif dan bisa dibuktikan secara nyata. Iya, berarti musyawarah. Musyawarah intinya dalam suatu mengambil keputusan adalah musyawarah. Itulah kunci dari kesemua dari untuk mengambil keputusan. Tidak spontanitas begitu ya Pak. Mungkin cukup itu saja mungkin Pak yang dapat kita wawancarai pada hari ini. Saya selaku CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kuantan Sengingi minta terima kasih banyak kepada Bapak atas waktu yang sudah Bapak luangkan. Semoga di modul 3.1 ini saya sebagai CGP bisa melewatinya dengan lancar dan mudah sampai menyelesaikan di akhir pendidikan nanti Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.